Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Narah. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Dendam Arwah Pezina, melanjutkan dari part kemarin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Karena sebenarnya melakukan ritual seperti ini sama saja dengan musyrik. Tapi mau bagaimana lagi? Warga di sini lebih percaya dengan ritual kuno macam ini daripada percaya dengan kekuasaan yang Maha Menciptakan. Padahal sebelumnya Darmoko juga sudah bersumpah atas nama Allah bahwa dirinya tidak melakukan hal keji seperti yang dituduhkan oleh Bunyai. Namun entah mengapa mereka malah tidak mempercayai kata-katanya dan menganggap bahwa Darmoko telah mengelak karena kedoknya sudah terbongkar. Semua ini terjadi memang karena desakan Bunyai yang terus-menerus menyindirnya dan membuat warga semakin geram atas perbuatan yang tidak Darmoko lakukan. Maka dari itu, sumpah ini diadakan karena sebuah keterpaksaan semata. Bahkan mungkin Ustadz muda pun mengetahui bahwa sebenarnya Darmoko juga tidak ingin melakukan hal ini untuk melawan ibunya sendiri. Semua ini real ia lakukan untuk mengembalikan nama baiknya di mata masyarakat. Tak berselang lama, keduanya pun mengangguk pelan, pertanda bahwa mereka telah siap untuk menanggung resikonya apabila salah satu dari mereka terbukti berbohong. Baiklah, kalau begitu sekarang silakan salah satu dari kalian untuk mengucapkan sumpah itu terlebih dahulu. Jangan lupa diawali dengan bismillah dan menyebut nama Allah supaya tak terjadi hal yang tidak diinginkan setelah ini, ucap PRT yang menjelaskan lebih detail kepada mereka berdua. Silakan Bunyai. Bunyai selaku istri dari almarhum pimpinan kampung ini dan terbilang usianya lebih tua dari Mas Darmoko, saya persilakan untuk mengucap sumpah terlebih dahulu, ujarnya lagi. Ia menyuruh agar Bunyai mengambil sumpah pertama. Loh, kok saya? Harusnya yang lebih muda dulu dong yang mengucapkannya, celetuknya. Raut wajahnya mulai tegang. Bahasa tubuhnya memperlihatkan bahwa Bunyai sudah mulai ketakutan. Melihat ibundanya yang berteriak seperti itu di hadapan khalayak ramai, Ustadz muda pun langsung menghampirinya. Ia lalu duduk berjongkok tepat di samping ibunya. Bu, kalau ibu tidak yakin melakukan sumpah ini, lebih baik ibu katakan batalkan sajalah. Minta maaflah kepada Mas Darmoko. Setelah ini semuanya pasti akan kembali tenang kok, bisiknya dengan lirih ke telinga Bunyai. Tapi bagaimana dengan pandangan warga pada ibu? Kalau mereka mengetahui sebenarnya, bagaimana kalau warga nanti mengusir atau membakar ibu hidup-hidup seperti yang mereka lakukan dulu kepada neneng? Sautnya dengan mata melotot ke arah sang putra. Ia takut setelah kejahatannya terbongkar, para warga akan langsung menghakiminya. Percayalah Bu, ada Zaki di sini. Nanti Zaki yang akan membantu ibu menjelaskan kepada para warga. Ustadz muda masih berusaha untuk membujuk ibunya. Darmoko melihat apa yang tengah dilakukan oleh Ustadz muda kepada ibunya itu. Ia tahu bahwa saat ini sang putra tengah mencoba untuk membujuk dan menasihati ibunya agar membatalkan sumpah ini. Garis senyum nampak terukir jelas di bibirnya. Sejenak dadanya bisa bernafas dengan lega setelah melihat pemandangan ibu dan anak itu. Ia berharap semoga Ustadz muda berhasil untuk membujuk sang ibu. Silakan Bunyai untuk mengambil sumpah terlebih dahulu. Monggo. Supaya tidak berlama-lama kita di sini, karena sebentar lagi hari sudah mulai petang. Namun tiba-tiba Pak RT mulai mendesaknya untuk segera mengucapkan sumpah itu. Bu, Zaki mohon Bu, pertimbangkan kembali apa yang Zaki katakan tadi sebelum semuanya terlambat Bu, ucap Ustadz muda. Tanpa sadar sedari tadi kelopak itu telah menetes peluh bening yang kemudian mulai berjatuhan di kedua pipinya. Ia tak mau setelah semua ini hal buruk akan menimpa kepada ibunya, karena hanya ibunya lah yang ia miliki saat ini.
Maafkan ibu, Zaki. Lebih baik ibu melakukan sumpah ini daripada harus mengurangi martabat ibu untuk meminta maaf kepada Darmoko, ucapnya dalam batin. Saya, selaku istri dari almarhum sesepuh kampung ini, bersumpah bahwa apa yang saya katakan tadi mengenai Darmoko adalah jujur, sejujur-jujurnya. Dan jika ucapan saya ini terbukti bohong, maka saya siap untuk menanggung semua risikonya. Itulah isi sumpah yang telah diucapkan oleh Bunyai. Namun tiba-tiba mendadak mendung menjadi gelap gulita. Yang tadinya masih terlihat secercah sinar, kini semua seperti tertutup oleh awan hitam. Disusul oleh gemuruh suara guntur yang bersautan di atas langit sana. Tak lama setelah itu, terdengar bunyi air yang jatuh pada atap surau. Kian lama semakin deras dan menjadikan kampung Mojo Asem dilanda hujan yang begitu lebatnya. Angin datang menyapu dari kubu kiri dan kanan, menyebabkan tirai-tirai surau berterbangan ke sana kemari. Para warga yang tadinya berada di luar, kini semuanya telah berkumpul menjadi satu memenuhi aula surau. Gambaran cambuk yang disebabkan oleh guntur semakin membuat para warga bergidik ketakutan. Ustadz muda langsung mengelus dadanya dan melantunkan zikir demi keselamatan semua. Disusul oleh para warga lainnya yang mulai meminta perlindungan kepada Yang Maha Kuasa. Astagfirullah. Rupanya efek dari sumpah ini mulai bekerja. Ya Allah, lindungilah kampung ini berikut istriku yang kutinggalkan sendirian di rumah, ucap Darmoko dengan mata terpejam. Mulutnya tak henti-hentinya memohon perlindungan untuk keselamatan istri dan jabang bayinya yang ada di rumah. Pun dengan Bunyai saat ini, tubuhnya bergetar setelah mendengar gemuruh petir di atas sana. Suaranya sangat dahsyat, bak seperti suara ledakan tabung gas. Sudah, cepatlah, jangan hiraukan keadaan cuaca di luar sana. Ayo, sekarang giliranmu, Dar, tegur salah seorang warga pada Darmoko. Inilah saatnya giliran Darmoko yang mengucapkan sumpah tersebut sebagai penutup. Warga mulai mendesaknya meskipun keadaan cuaca di luar yang sangat tidak memungkinkan sekalipun. Mereka hanya ingin cepat pulang ke rumah sebelum azan maghrib berkumandang. Maaf, tapi keadaan di luar sangat hujan lebat. Lebih baik sumpah ini ditunda dulu sembari menunggu keadaan cuaca kembali stabil, seru Ustadz muda yang mengajukan sebuah saran kepada para warga. Loh, justru inilah saatnya, saat yang paling ampuh untuk membuktikan jika Darmoko memang benar-benar tidak bersalah. Anggap sajalah kalau dia berbohong, maka guntur di langit sana akan menyambarnya. Hitung-hitung sebagai hukuman karena dia sudah bermain-main dengan sumpah, saut salah satu warga dengan menyunggingkan bibir setelah dengan gampangnya berucap demikian. Astagfirullah, tega sekali kalian mengatakan hal itu kepada saya, cetus Darmoko. Dadanya serasa sesak setelah mendengarkan ucapan para warga. Seburuk-buruknya manusia, tak sepantasnya juga kalian berkata seperti itu. Biarlah Allah yang akan menentukan hukumannya bagi mereka yang telah berbohong, tegas Ustadz muda kepada semua sembari melirik tajam ke arah ibundanya. Baiklah, silakan bagi Mas Darmoko untuk segera mengucapkan sumpah penutup. Monggo, seru Pak RT. Seketika, jantung Darmoko menjadi berdebar. Bukan karena ketidaksiapannya, soal itu tidak usah diragukan lagi. Segala upaya akan tetap ia tempuh untuk mengembalikan nama baiknya yang sudah tercoreng. Namun badai di luar sana seolah tengah mengisyaratkan sebuah pertanda yang tidak baik. Seakan seluruh alam turut menjadi saksi atas sumpah yang mereka ucapkan. Mas Darmoko, monggo dilanjut, ucap Pak RT kepadanya. Seketika lamunan Darmoko menjadi buyar. Ia pun memfokuskan hati dan pikirannya dahulu sebelum mengucapkan sumpah tersebut. Lalu bibirnya terlihat bergeming seperti tengah melantunkan zikir dan memohon perlindungan kepada Yang Kuasa. Setelah itu, ia menarik nafas panjang. Saya, Darmoko, selaku warga Mojo Asem menyatakan dengan sejujur-jujurnya, dengan alam yang menjadi saksi, saya bersumpah bahwa saya tidak pernah sama sekali melakukan praktik pesugihan seperti yang kalian tuduhkan. Dan jika saya terbukti berbohong, maka saya siap untuk menerima segala resikonya. Itulah sumpah yang baru saja Darmoko ikrarkan.
Mendadak gemuruh guntur dengan gambaran kilatan cambuk di atas sana mulai berhenti bersuara. Disusul dengan redanya hujan yang tadinya lebat menjadi terang. Angin yang tadinya begitu kencang kini telah kembali dalam keadaan semula. Darmoko pun membuka matanya perlahan. Seketika jantungnya terasa lega setelah sumpah itu telah diucapkannya. Pak RT dan Ustadz muda pun langsung membantu Bu Nyai berikut Darmoko untuk melepas kafan yang membalutnya. Kok tiba-tiba cuaca menjadi tenang ya setelah Darmoko mengucapkan sumpah itu? Setengah dari mereka mulai berbisik, dan separuhnya lagi merasa senang karena keadaan alam yang sudah kembali damai. Alhamdulillah ya, setelah Darmoko mengikrarkan sumpah itu, mendadak gemuruh petir di langit sana menjadi berhenti. Seru salah seorang warga yang kala itu tengah berbicara kepada para warga yang lain. Iya ya, hujan yang tadinya lebat juga sudah mulai reda loh, imbuh mereka. Apa mungkin Darmoko memang benar ya tidak melakukan ritual pesugihan seperti yang kita tuduhkan tadi? Tanyanya dengan penuh heran. Yang lainnya pun hanya mengangkat bahu tanpa mau menjawab pertanyaannya. Seolah mereka sangat acuh setelah bersorak-sorai menuduh seseorang tanpa bukti yang jelas. Mereka pun juga tak ada niatan untuk meminta maaf kepada Darmoko. Malah satu persatu dari mereka mulai membubarkan diri keluar dari surau dan kembali ke rumahnya masing-masing. Semua yang mereka lakukan itu membuat Ustadz muda menggelengkan kepala. Memang warga sini sangatlah miris dengan adab dan tata krama. Lihatlah mereka langsung berbondong-bondong keluar tanpa meminta maaf terlebih dahulu kepada Mas Darmoko. Celetuknya, Pak RT dan Darmoko hanya tersenyum. Sedangkan Bu Nyai nampak tak senang setelah mendengar ucapan sang putra. Wanita itu menatap Darmoko dengan sinis, kemudian menyunggingkan bibir kepadanya. Ia lalu berjalan keluar meninggalkan surau dan menyusul yang lainnya. Pak RT dan Ustadz muda pun langsung berpamitan kepada Darmoko untuk kembali pulang ke rumah masing-masing. Mas, sekali lagi maafkan atas perlakuan ibu saya ya mas. Ustadz muda kembali berucap sembari mengatupkan tangannya kepada Darmoko. Tidak apa-apa mas, biarkan saja. Saya juga sudah ikhlas. Lebih baik mas sakit susul aja Bu Nyai. Saya hanya takut jika suatu hal buruk akan menimpanya setelah ini, tutur Darmoko. Ia menyuruhnya untuk mengejar ibunya yang sedari tadi sudah mendahuluinya untuk segera pergi dari surau ini. Harusnya Bu Nyai lah yang meminta maaf kepadanya. Namun lagi-lagi Ustadz muda yang harus mewakilinya untuk meminta maaf atas semua kesalahan dan perilaku buruk yang telah diperbuatnya. Tapi tak apa, Darmoko juga nampaknya tidak mempermasalahkan hal itu. Ia malah takut jika hal buruk akan menimpa Bu Nyai setelah ini. Entah mengapa, namun pikiran dan hatinya seolah mengatakan demikian. Maka dari itu ia menyuruh Ustadz muda untuk segera menyusulnya supaya hal yang tak diinginkan itu tidak terjadi. Hari sudah mulai gelap. Mungkin para warga yang lain sudah sampai di rumah masing-masing. Lain halnya dengan Darmoko yang masih dengan santainya menyusuri jalan berlumpur tanpa penerangan apapun. Netranya masih awas menyaksikan keadaan sekitar. Dibantu dengan temaramnya lampu di sekitar rumah penduduk dan kilatan cahaya di atas langit sana. Terlihat dari kejauhan obor juga telah dinyalakan dari satu rumah ke rumah yang lain. Buk! Tolong! Tiba-tiba Darmoko mendengar seorang yang berteriak kala itu tengah meminta pertolongan. Suara siapa itu? Dari mana sumber suara itu? Ucapnya dengan lirih. Manusia atau bukan ya yang berteriak tadi? Mendadak bulu kuduknya mulai meremang. Ia pun teringat akan sosok pocong nenek yang masih suka menebar teror di kampung itu. Tolong! Siapapun tolong saya! Kini dirinya mendengar lagi suarakan teriakan itu. Namun suara itu adalah suara seorang laki-laki, jauh berbeda dengan yang didengarnya tadi. Loh, yang pertama tadi suara perempuan, sekarang suara laki-laki. Tapi sepertinya yang terakhir aku kenal suara siapa itu. Hah? Astagfirullah, Mas Haki? Darmoko pun langsung berlari mencari sumber suara tadi. Ia ingat betul bahwa suara tadi adalah suara dari Ustadz muda.
Setelah sampai di pesisiran semak belukar, Darmoko melihat bahwa saat itu ada satu pohon besar yang tumbang dan menutup jalanan yang ada di sekitar area persawahan. Samar-samar dalam kabut kegelapan, netranya menangkap seorang pemuda yang kala itu tengah berusaha untuk menolong seseorang yang saat itu kakinya terlihat terhimpit oleh pepohonan besar yang sudah tumbang. Dengan langkah tergopoh, ia lalu menghampiri mereka berdua. Astagfirullah, Bu Nyai, Mas Zaki. Rupanya seorang itu ialah ustadz muda yang saat ini tengah berusaha menolong ibunya agar kakinya itu bisa terlepas dari himpitan pohon besar itu. Mas, tolong saya Mas. Untunglah ada Mas Darmoko di sini, cetusnya. Tangannya masih berusaha keras untuk mengangkat badan pohon itu sendirian. Tolong Le, kaki ibu seperti patah ini rasanya, rintih Bu Nyai kepada putranya. Darmoko pun langsung membantu dengan sekuat tenaga untuk mengangkat badan pohon itu bersama-sama dengan ustadz muda. Ayo Bu, tarik kakinya untuk keluar dari sana, perintahnya kepada Bu Nyai. Tidak bisa Le, sakit Le, kaki ibu tidak bisa digerakkan sama sekali, ucap Bu Nyai. Ia meringis kesakitan dengan keadaan kakinya yang masih tertindih oleh badan pohon. Mas Zaki, coba bantu Bu Nyai dulu agar kakinya bisa keluar dari sana. Saya akan mencoba untuk menahan pohon ini sekuat yang saya bisa, ujar Darmoko yang menyuruh ustadz muda untuk membantu kaki Bu Nyai keluar dari belenggu badan pohon yang telah menindihnya. Tapi Mas, pohon ini berat, cetusnya sebelum ia melepaskan cengkeraman tangannya dari pohon besar itu. Ia merasa kasihan jika membiarkan Darmoko mengangkat pohon besar itu sendirian. Sudah Mas, jangan pedulikan saya, nyawa Bu Nyai lebih penting, tegasnya dengan nada setengah berteriak kepadanya agar ustadz muda segera menuruti ucapannya. Meskipun ia tahu orang yang ditolongnya adalah seseorang yang telah menebarkan fitnah keji itu, namun Darmoko masih tetap sudi untuk membantunya. Untung saja peristiwa naas itu terjadi tak jauh dari rumah ustadz muda, sehingga mereka bisa memutuskan untuk langsung segera membawa Bu Nyai pulang. Perlahan rintikan hujan mulai membasahi bumi, disusul awan cerah yang tiba-tiba telah ditelan oleh mendung hitam. Hanya berbekalkan senter di tangan ustadz muda, mereka pun pulang perlahan mulai menyusuri area semak belukar. Langkah demi langkah Darmoko pun membantunya untuk memapa Bu Nyai. Rintihan suara kesakitan terus-menerus terucap dari bibirnya. Kaki yang tadinya tertimpa dahan pohon besar tadi kian lama terlihat semakin membengkak. Pria itu nampak kasihan melihat keadaan Bu Nyai yang seperti itu. Namun pikirannya pun berkata lain. Biarkan ini juga menjadi pelajaran baginya. Siapa yang menabur angin pasti akan menuai badai. Dan itulah karma yang didapat Bu Nyai saat ini. Belum apa-apa yang kuasa tanpa sengaja telah memberinya hukuman kecil, sehingga untuk berjalan pun ia harus dipapa seperti ini. Harusnya ibu minta maaf saja kepada Mas Darmoko dari awal. Lihat sekarang keadaan ibu. Itu pertanda bahwa Allah telah menegur ibu, papa ustadz muda kepada ibunya. Kamu ini Mbok ya lihat situasi kalau berbicara itu. Memangnya kamu tidak melihat kalau ibu ini gak bisa jalan? Sentaknya kepada putranya. Karena Zaki mengingatkan Bu, hanya mengingatkan kalau dari awal ibu meminta maaf, kan mungkin peristiwa seperti ini tidak akan terjadi. Timpalnya sekali lagi. Sang putra terus berusaha untuk menyadarkan ibunya atas tindakannya yang keliru. Lebih baik kamu pergi sana. Ibu masih bisa jalan sendiri. Percuma juga punya anak tapi tidak pernah pengertian pada ibunya. Bu Nyai pun langsung mendorong tubuh ustadz muda dan Darmoko. Dengan tertatih, wanita yang usianya sudah setengah abad itu perlahan mulai berjalan menyusuri petaknya malam. Sudah Mas, ini juga bukan saatnya untuk berdebat. Udah biarkan saja. Saya juga sudah ikhlas dengan jajan beliau kepada keluarga saya. Sudah biasa bagi saya menerima hinaan seperti itu. Lebih baik kita fokus saja kepada Bu Nyai. Jikalau beliau tidak mau ditolong, kita masih bisa menjaga dan memantaunya dari belakang kok, ucap Darmoko kemudian. Mereka berdua pun kembali melanjutkan perjalanan dengan mengawal Bu Nyai dari belakang. Saat akan sampai pada rumahnya, tiba-tiba ustadz muda menghentikan langkahnya. Mas, tolong bawa ibu saya ya, dan pastikan beliau sudah masuk dalam rumah. Saya ada keperluan yang harus saya selesaikan, ujarnya. Kemudian ustadz muda terlihat berlari ke semak-semak yang gelap
yang ada di sana. Tapi Masaki, Masaki, Masaki mau kemana? Darmoko berteriak, memanggil namanya ketika ustadz muda telah berjalan menjauh darinya. Namun sepertinya ucapannya itu tidak didengar olehnya. Ada apa ya? Kok tiba-tiba Masaki berlarian begitu? Serunya dalam batin. Ia pun akhirnya melanjutkan langkahnya lagi. Dari kejauhan Darmoko juga melihat Bunyai yang kala itu sudah memasuki rumah. Dirinya kini menunggu di teras rumah sambil menunggu kedatangan ustadz muda. Siapa di sana? Teriak ustadz muda. Rupanya tadi ia menghentikan langkahnya karena melihat sekelibat bayangan di antara semak belukar itu. Entah mengapa ia seperti dibuat penasaran oleh sosok itu. Maka dari itu ia mencoba mengikutinya dari belakang untuk memastikan siapakah seorang yang dilihatnya tadi. Namun di balik rimbunnya pepohonan, seketika sosok yang dilihatnya tadi tiba-tiba lenyap ditelan kegelapan malam. Aduh, mengapa tadi senternya aku berikan kepada Mas Darmoko ya? Padahal aku juga membutuhkannya di saat genting seperti ini. Bagaimana jika orang tadi adalah maling? Gumamnya sendiri. Sudahlah, lebih baik aku pulang saja. Toh dalam kegelapan ini mataku juga tidak bisa melihat dengan normal. Apalagi tempat ini sangat mirip sekali dengan hutan belantara. Tapi mengapa aku agak aneh ya dengan tempat ini? Sudah berpuluh-puluh tahun aku tinggal di sini, tapi tak menjumpai bahwa di sini ada hutan. Apa mungkin karena tempatnya gelap ya? Jadi aku mikirnya pekarangan warga ini adalah hutan. Sudahlah. Lebih baik aku kembali aja. Besok aku kesini lagi untuk memastikan. Mudah-mudahan saja dugaanku tadi salah. Dan seorang yang kulihat tadi, semoga juga bukan maling yang hendak mencuri di kampung ini. Ujarnya kemudian. Tolong, tolong. Belum jua beberapa menit, telinganya mendengar seperti ada suara seorang wanita yang tengah berteriak meminta tolong. Siapa di sana? Teriaknya. Ia mencoba mencari dan mengelilingi sekitaran tempat yang mirip hutan belantara itu untuk mencari seorang yang berteriak tadi. Tolong, aku di sebelah sini. Suara itu kemudian terdengar kembali. Arahnya dari sisi kanan tepat di mana ustadz muda saat ini menginjakan kakinya. Ia perlahan melangkah maju. Tepat di hadapannya terdapat satu sumur tua yang di mana tempat itu tak pernah dijamah oleh siapapun. Tolong! Semakin ustadz muda mendekatkan kakinya ke arah sana, suara teriakan itu semakin jelas memekik gendang telinganya. Ia pun lantas menengok ke bawah sana, gelap gulita tanpa penerangan apapun. Netranya baru menyadari bahwa ada tangan putih pucat yang menempel pada dinding sumur tua itu, seolah tengah berpegangan erat supaya badannya tak jatuh ke dalam sana. Astagfirullahaladzim. Ayo, ulurkan tanganmu. Akan kubantu kau naik sampai ke atas, serunya. Ia lantas menolongnya tanpa mempedulikan adab seorang lelaki dan perempuan ketika bersentuhan, karena ini sudah menyangkut nyawa seseorang. Jika dia tetap membiarkan tubuhnya tergelantung berlama-lama di sumur tua itu, maka seumur hidup ustadz muda akan dihantui perasaan bersalah. Tak ada pikiran yang aneh kala itu. Ia pun juga mengabaikan tentang larangan keluar pada waktu malam. Bahkan di benaknya tak sedikit pun ia menaruh curiga pada perempuan yang hendak ditolongnya itu. Ketika ia mengangkat tubuh wanita itu ke atas, barulah kini dirinya tahu wajah asli dari perempuan yang diselamatkannya itu. Tanpa sengaja tubuh mereka pun terjatuh ke tanah secara bersamaan dengan posisi saling tindih menindih. Buru-buru ustadz muda melepaskan pegangan dari tubuh wanita itu dan kembali bangkit ke posisi semula. Maafkan aku tidak sengaja. Terima kasih karena sudah menolongku. Jika tidak ada kamu, mungkin tubuhku ini sudah jatuh dan tenggelam di sumur tua itu, ucap wanita cantik itu kepadanya. Kala itu ustadz muda tak bisa melihat jelas seperti apa wajah wanita itu. Ia hanya bisa mendengar suaranya yang halus bak sedang mendayu-dayu. Iya, sama-sama. Lagi pula, mengapa sih malam-malam masih keluyuran? Kamu kan seorang perempuan. Bagaimana jika terjadi sesuatu yang tak diinginkan? Seru ustadz muda. Ia agak heran, mengapa ada wanita yang masih berani kelayapan di tengah pekatnya malam begini. Kamu manusia kan?
Tambahnya lagi, dirinya punya pikiran lain tentang gadis yang baru saja ditolongnya. Ia agak setengah khawatir apabila yang ditolongnya itu bukanlah dari golongan manusia. Ya, manusialah aku. Aku di sini karena kesasar saat mencari rumah mbakku, tuturnya kemudian. Ustadz muda mengernyitkan dahi. Mbakmu siapa namanya? Sepertinya kita juga tidak pernah bertemu sebelumnya, sahut Ustadz muda. Iya, aku datang dari kota. Ya jelaslah tidak pernah bertemu. Aku juga baru pertama kali menginjakkan kakiku di desa ini kok, seru gadis itu. Lantas siapa nama mbakmu itu? Nanti biar aku bantu mencari alamatnya, balasnya. Namanya Belum jua wanita itu selesai berbicara, tiba-tiba hujan pun turun dengan derasnya. Ayo kita mencari tempat berteduh. Wanita itu pun langsung menarik tangan Ustadz muda ke suatu tempat. Kau mau bawa aku kemana? Ustadz muda agak curiga dengan perlakuan gadis itu yang tiba-tiba menarik kasar tangannya. Di sana ada gubuk. Lebih baik kita meneduh di situ dulu sampai hujannya reda, paparnya. Hah? Gubuk? Tadi katanya dia kesasar dan sedang mencari alamat. Kok bisa tahu kalau di sana ada gubuk? Aneh. Ustadz muda mulai meracu tidak-tidak tentang wanita itu dalam hati. Tunggu dulu. Ia langsung melepas tangan wanita itu yang sedari tadi menggenggam pergelakannya. Ada apa? Jangan berhenti di sini. Nanti pakaian kita bisa basah semua, seru gadis itu kepadanya. Ia sembari berusaha menutupi kepalanya dengan kedua tangannya yang agar rambutnya tak terkena oleh guyuran air hujan. Kok kamu tahu kalau di sana ada gubuk? Bukankah katamu tadi kamu sedang kesasar saat mencari alam seseorang? Tanya Ustadz muda penuh heran. Ya, tadi sebelum aku terpeleset dan jatuh ke dalam sumur tua itu, aku sempat melewati gubuk itu. Makanya aku tahu kalau di sana itu ada gubuk. Sudah, ayo kita ke sana, sautnya kemudian. Wanita itu menarik tangannya lagi dan membawa Ustadz muda menuju gubuk yang dimaksud. Tadi pas aku melewati jalan itu, sepertinya tidak ada gubuk di sana, gumamnya sembari menggaruk kepalanya. Ustadz muda begitu yakin bahwa di sana tadi tidak ada gubuk. Setelah dilihat dari kejauhan, ternyata memang ada sebuah gubuk yang dimana di depannya terdapat satu obor yang masih menyala, dan obor itu hampir saja mati karena terkena guyuran air hujan. Wanita itu terlihat berlari menuju gubuk itu. Disusul Ustadz muda yang melangkahkan kaki perlahan, sembari netranya menilik seluruh sisi-sisi sudut gubuk yang sebagian kayunya sudah keropos. Ayo cepatlah ke sini, nanti kamu masuk angin, ucap gadis itu sembari melambaikan tangannya ke arah Ustadz muda. Gubuk di tengah alas seperti ini. Tempat apa ini sebenarnya? Mengapa aku baru mengetahuinya sekarang ya? Dan wanita ini, sudahlah. Semakin pening kepala ini jika mengaitkan semua hal ini. Lebih baik aku berteduh saja sejenak di sanalah sampai hujan benar-benar berhenti. Ada sedikit keraguan tentang keberadaan tempat sekaligus gubuk yang dijamahnya itu. Namun semua itu segera ditepisnya. Ustadz muda tak mau mengambil resiko ketika tubuhnya nanti sakit karena kehujanan. Ia lebih memilih untuk berteduh di bawah gubuk itu bersama wanita tadi, sembari menunggu hujannya reda. Malam semakin larut. Mungkin azan Isya pun juga sudah terlewatkan. Di tengah rimbunan hutan yang seperti alas itu, entah mengapa suara azan sepertinya tak menjangkau hingga ke sana. Aneh tapi nyata. Itulah yang dirasakan Ustadz muda saat ini. Sedangkan di depan teras sana terlihat Darmoko yang masih setia untuk menunggu kembalinya Ustadz muda ke rumah. Sudah berjam-jam lamanya hujan tak kunjung reda. Ia juga sangat mengkhawatirkan keadaan istrinya yang sendirian di rumah. Takut saja ada gangguan lain setelah dirinya melakukan sumpah pocong saat di surau tadi. Memang ia sangat percaya diri bahwa sepenuhnya dirinya memang tidak melakukan praktik pesugihan itu. Namun sedari tadi rasa was-was terus saja menyelimuti hati dan pikirannya. Aduh, kemana masa kini? Sudah larut malam begini belum jua kembali. Perginya tidak membawa penerangan pula. Dumel Darmoko sembari tangannya membolak-balikan senter yang ada di genggamannya itu.
Apa Mas Zaki terjebak hujan ya? Makanya dia belum juga pulang hingga saat ini. Ia masih tetap berpikir positif. Mungkin saja apa yang dipikirannya itu memang benar. Mungkin Bunyai juga sudah tidur. Apa lebih baik aku pulang saja ya? Tapi tadi Mas Zaki berpesan agar aku menjaga ibunya sampai dirinya kembali. Tapi jika dipikir-pikir kasihan juga Minul. Pasti dia saat ini sedang cemas karena aku belum pulang-pulang dari tadi. Terlihat dirinya terus saja mengoceh sendiri. Tiba-tiba terdengar suara teriakan sangat kencang dari dalam rumah. Astaga, Bunyai masuk atau tidak ya? Nanti kalau aku ke dalam malah dituduh yang tidak. Tapi kalau tidak masuk, aku jadi tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana. Darmoko kini bingung, hendak masuk ataukah tetap berdiam diri di luaran rumah. Ia khawatir jikalau masuk ke dalam tanpa izin dari yang punya rumah, nanti malah dituduh yang macam-macam. Sedangkan Bunyai adalah perempuan dan dirinya seorang laki-laki. Masyarakat desa itu sangat sensitif jika melihat dua orang yang lawan jenis berada dalam satu tempat yang sama. Padahal niatnya sendiri adalah baik, yaitu memastikan keadaan Bunyai di dalam sana, serta gerangan apakah yang membuatnya berteriak sekencang itu. Masuk sajalah, daripada terjadi hal yang tidak diinginkan nantinya. Ia pun akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam. Dan setelah pintu depan dibuka, Darmoko tak menemui siapapun berada di dalam sana. Ia pun perlahan melangkahkan kakinya menuju kamar utama. Terlihat dengan jelas pintu kamar tersebut dalam keadaan setengah terbuka. Netranya tanpa sengaja menemui Bunyai yang kala itu terbaring pulas di ranjang. Sontak saja hal itu membuatnya terkejut. Lantas siapakah suara teriakan yang didengarnya tadi? Jantungnya berdegup dengan kencang. Peluh sebesar biji jagung kian lama mulai bercucuran dari dahi hingga ke leher. Beberapa kali tangannya berusaha untuk menyeka peluh putih itu. Namun badannya yang gemetar serta perasaan takut kian lama semakin membuat nyalinya ciut. Dengan kegundahan yang dirasakannya saat ini, tiba-tiba dari arah belakang ada seseorang yang menepuk pundaknya dengan kasar. Perlahan Darmoko mulai memutar kepalanya serta membalikkan badannya untuk memastikan siapakah gerangan yang ada di belakangnya saat ini. Terlihat ia menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Hei, apa yang kamu lakukan di depan kamarku? Siapa juga yang menyuruhmu masuk ke rumah ini? Ia mendengar suara seorang wanita yang amat dikenalnya. Darmoko pun mulai membuka kedua matanya. Ternyata orang yang menepuk pundaknya tidak lain ialah Bunyai sendiri. Kini dirinya jatuh terduduk dengan posisi bersandar pada dinding, tepat di samping pintu kamar yang masih terbuka sebagian. Bunyai di sini? Serunya. Wajah Darmoko pun menjadi pucat pasi. Ngomong apa kamu? Saya dari tadi di kamar mandi. Lagi pula siapa yang menyuruhmu masuk ke dalam rumah? Sautnya dengan berkacak pinggang. Tak lupa dengan tatapan melotot ke arah Darmoko. Ia nampak tak suka jika Darmoko menginjakan kakinya di rumahnya. Tapi bukankah Bunyai tadi sedang tidur? Timbal Darmoko dengan terbata. Kamu ini jangan ngarang. Wong dari tadi saya di kamar mandi kok. Atau jangan-jangan kamu mau nyuri ya di rumahku? Ibu dari ustadz muda pun mulai berulah lagi. Ia malah menuduh jika Darmoko mempunyai niat yang tidak-tidak di rumahnya. Bukan begitu. Tadi saya melihat Bunyai sedang tidur di dalam sana. Makanya saya kaget. Kok tiba-tiba Bunyai malah ada di sini? Papar Darmoko. Ia sedang berusaha menjelaskan tentang apa yang dilihatnya tadi. Kemudian Bunyai pun membuka lebar-lebar pintu kamarnya. Lalu dilihatnya di dalam sana kamar itu masih kosong. Tak ada siapapun yang menempatinya. Lihat baik-baik di sana. Kamar itu kosong. Jangan ngarang cerita. Atau jangan-jangan kamu terkena tulah dari sumpah pocong yang kamu lakukan tadi ya? Berarti benar kan ucapanku? Kalau sebenarnya kamu memang melakukan praktik pesugihan itu dan menjadikan suami saya sebagai tumbal? Bunyai bicara dengan menyunggingkan bibirnya
serta mengangkat satu alisnya. Ia menduga bahwa Darmoko telah terkena tulah akibat sumpah yang dilakukannya sendiri. Astagfirullah, demi Allah saya berkata jujur. Saya benar-benar melihat Bu Nyai sedang berbaring di tempat tidur itu. Sebelumnya dari luar sana saya mendengar suara teriakan dari dalam. Makanya saya putuskan untuk masuk ke sini. Takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Jelas Darmoko. Ia masih tak habis pikir dengan sikap Bu Nyai yang masih terus-menerus menuduh dan menyalahkannya atas musibah yang menimpa keluarganya. Sudahlah, jangan banyak alasan. Lebih baik kamu pergi dan pulang saja sana, tegas Bu Nyai kepadanya. Ia menyuruh Darmoko untuk keluar dari rumahnya saat ini. Kalau bukan karena Mas Zaki yang berpesan kepada saya untuk menjaga Bu Nyai sampai kembali, saya juga tidak mau berlama-lama berada di sini, cetus Darmoko. Kemudian berlalu tanpa berpamitan meninggalkan Bu Nyai yang masih terlihat emosi. Sebelum itu ia sempat melirik kembali ke dalam kamar. Namun kamar itu memanglah kosong. Tak ada siapapun di dalam sana. Sempat dalam hatinya ia menduga-duga, mengapa jadi dirinya yang terkena teror itu. Padahal kalimat yang diucapkannya saat melakukan sumpah pocong tadi adalah murni, sejujur-jujurnya. Darmoko memang tidak melakukan praktik pesugihan tersebut seperti yang dituduhkan Bu Nyai kepadanya. Jangan lupa, tutup pintunya kembali, teriak Bu Nyai padanya di saat kaki Darmoko sudah berada di ambang pintu. Ia pun menoleh ke arah Bu Nyai. Namun hal tak terduga kini terjadi lagi. Kini mata kepalanya melihat sendiri bahwa di belakang Bu Nyai saat ini telah berdiri sesosok pocong dengan wajah yang sangat mengerikan, di mana dalam mulutnya itu terdapat ribuan belatung yang kian lama belatung itu tanpa sengaja sudah berjatuhan di lantai. Air liur dari sosok itu terlihat menetes hingga mengenai pakaian yang saat ini dikenakan oleh Bu Nyai. Melihat hal itu, Darmoko pun bingung harus menghampirinya ataukah membiarkannya begitu saja. Hatinya masih diselimuti rasa kecewa karena ucapan pedas yang dilontarkan oleh Bu Nyai kepadanya. Dan kini pocong menyeramkan itu terlihat menatap Darmoko dengan senyum menyeringai, sehingga nampaklah gigi-giginya yang runcing dan menghitam. Ingin rasanya berteriak, memperingatkan Bu Nyai tentang kehadiran sosok itu yang berdiri tepat di belakangnya. Namun sepertinya lidahnya sudah keluh. Bahkan untuk menggerakkan badannya saja rasanya ia sudah tidak sanggup lagi. Darmoko mencoba mengerdipkan matanya untuk memastikan bahwa yang dilihatnya saat ini adalah nyata. Kini baju yang dikenakannya pun juga telah banjir oleh peluh keringat. Kaki serta tubuhnya tak bisa lagi untuk digerakkan. Ingin rasanya ia berteriak sekuat tenaga, memberitahu Bu Nyai agar segera berpindah dari tempatnya berdiri sekarang. Walau bagaimanapun ia tak ingin melihat orang lain celaka, meski orang itu telah berulang kali menyakiti hatinya dengan tuduhan-tuduhan keji yang tak ada buktinya. Hanya doa yang bisa ia panjatkan. Dirinya berharap semoga pocong itu tak menyakiti Bu Nyai. Kenapa masih berdiam di situ? Sana, pergilah! Suara teriakan dari Bu Nyai tiba-tiba membuatnya kaget. Ia pun kembali untuk membuka kedua matanya saat setelah berdoa untuk meminta perlindungan kepada Allah. Dilihatnya sosok pocong berwajah gosong mengerikan tadi sudah lenyap, tak menampakkan dirinya lagi, bak telah ditelan oleh bumi. Dan akhirnya tubuh yang tadinya kaku sudah bisa ia gerakan kembali. Ia bersyukur kepada Yang Maha Kuasa karena telah melindungi dirinya berikut dengan Bu Nyai. Untuk menghindari cekcok mulut lebih lanjut, Darmoko pun lantas memutuskan untuk keluar dari dalam rumah dan memilih untuk menunggu Ustadz muda di teras. Sedari tadi rintikan hujan terus menetes membasahi bumi tiada henti. Ia juga sangat khawatir dengan keadaan istrinya yang mungkin masih menunggu kedatangannya untuk segera pulang ke rumah. Namun ia juga tak mau mengabaikan pesan yang telah Ustadz muda amanahkan kepadanya, yaitu menjaga keamanan sang ibu sampai dirinya kembali. Di tengah alas seperti hutan belantara, baju mereka kini telah basah kuyup karena guyuran air hujan. Pun dengan dress tipis putih sepanjang lutut yang dikenakan wanita itu, sehingga memperlihatkan lekukan tubuh moleknya yang indah. Ustadz muda pun langsung memberikan sorban yang tadinya ia kalungkan di lehernya kepada wanita itu. Ini, pakailah sebagai selimut agar kau tidak kedinginan, serunya sembari memberikan barang peninggalan almarhum bapaknya itu kepadanya. Untuk apa ini?
Mengapa kau berikan ini padaku? Ucap gadis itu, kemudian tangannya terlihat meraih benda tersebut dari genggaman Ustadz muda. Pakaianmu basah. Aku lihat dari tadi kamu nampaknya juga menahan hawa dingin. Maka dari itu aku berikan sorban milikku itu padamu, tuturnya. Oh begitu. Jadi dari tadi kamu memandangi anggota tubuhku ya? Ungkap gadis itu dengan memicingkan matanya. Bicara apa kamu ini? Niatku kan baik. Tapi kalau tidak mau memakainya, lebih baik kembalikan saja sorbanku itu padaku. Toh sorban itu adalah peninggalan satu-satunya dari almarhum bapakku, ujar Ustadz muda. Ia kecewa karena wanita itu malah menuduhnya yang tidak-tidak, padahal niatnya baik, hanya mau menolongnya saja. Iya maaf, bukan maksudku begitu. Tapi aku sudah terlalu lama hidup di kota. Jadi kalau melihat laki-laki seperti kamu, aku jadi teringat akan sikap berandalan mereka. Apalagi mereka selalu memanfaatkan situasi genting seperti ini untuk menjerat mangsanya, paparnya pada Ustadz muda. Sempat ia mengira bahwa lelaki yang bersamanya saat ini akan berniat buruk kepadanya. Apa kamu sudah gila? Tidak semua laki-laki begitu. Ini perkampungan, bukan kota yang biasa kamu singgahi. Kita di sini juga punya adab dan tata krama. Tak semua laki-laki punya sifat berandal seperti yang kamu sebutkan tadi. Lagi pula, siapa juga yang mau memberikan mata jahat kepada gadis angkuh macam kamu ini? Saut Ustadz muda. Ia sengaja memalingkan mukanya karena sebal oleh ucapan gadis itu. Aku? Angkuh? Jangan sok tahu kamu, kita saja juga baru kenal. Kok kamu bisa seenaknya ngomong kalau aku ini angkuh? Balas gadis itu yang tak terima saat dibilang angkuh olehnya. Semua orang juga bisa menilai dari kata-katamu tadi. Makanya jangan salah menuduh sembarangan, timpal Ustadz muda yang menanggapi enteng ucapannya. Setelah beradu mulut, kemudian mereka pun terlihat saling membuang muka. Gadis itu juga terlihat membalutkan sorban yang diberikan Ustadz muda tadi pada tubuhnya. Dan dar, tiba-tiba guntur di atas sana terdengar menggelegar, membuat wanita tersebut secara refleks memeluk tubuh Ustadz muda tanpa seisinya. Dengan keadaan mata tertutup, tangannya masih berusaha berpegangan pada pinggang Ustadz muda. Melihat hal itu, Ustadz muda pun buru-buru untuk melepaskan cengkraman yang membeli tubuhnya. Bukan murim, serunya. Perempuan itu pun langsung tertunduk. Maaf, gak sengaja. Habis aku takut kalau dengar suara petir kayak tadi, balasnya kemudian. Oh iya, tadi kamu bilang mau cari alamat. Alamatnya siapa? Tanya Ustadz muda kepadanya. Iya, sebenarnya aku kesini karena kangen sama mbakku, sahutnya. Setelah aku mendengar kabar perceraiannya, dia memutuskan untuk pergi dari rumah mantan suaminya. Katanya mau pulang saja ke kampung halaman. Sudah lama sekali aku ingin mengunjunginya, namun waktunya yang kurang pas, karena aku harus menempuh pendidikanku dulu sampai selesai di kota. Sampai pada akhirnya aku pun lulus dengan nilai yang memuaskan. Maka dari itu aku kesini untuk mencarinya, karena dia adalah keluargaku satu-satunya saat setelah kepergian bapak dan ibuku. Jelas wanita itu. Oh, begitu ternyata ceritanya. Ustadz muda pun mengangguk pelan. Kalau boleh tahu siapa nama mbakmu ya? Siapa tahu aku kenal dengannya. Jadi setelah hujannya reda aku bisa mengantarkanmu pulang ke sana. Tambahnya lagi. Sebelumnya aku juga terima kasih sekali sama kamu. Aku juga minta maaf karena tadi sudah menuduhmu yang tidak-tidak. Serunya. Ia jadi tak enak hati atas perlakuannya tadi kepada Pak Ustadz muda. Tidak apa-apa, lupakan saja soal tadi. Jadi siapa nama mbakmu? Ustadz muda masih menanyakan hal yang sama, di mana dari tadi belum juga dijawab oleh wanita itu. Oh iya, sebelumnya kenalin, namaku Neni. Aku adiknya Mbak Neneng. Balas gadis itu kepadanya. Mendengar kata Neneng, Ustadz muda pun langsung terkejut. Ia menjadi terperangah setelah mengetahui bahwa wanita yang bersamanya itu ternyata adalah adik kandung dari Neneng. Ia bingung harus berkata apa. Bagaimana caranya menjelaskan bahwa kakaknya itu telah tewas dengan cara yang tak wajar. Meskipun dirinya tak melihat langsung bagaimana kejadiannya, namun menurut penuturan almarhum bapaknya, Neneng tewas di tangan penduduk setempat. Yang manakala tempo lalu
Mereka dengan mata kepalanya sendiri telah memergoki si Neneng sedang berbuat mesum dengan suami orang lain. Melihat semua itu, warga pun dibuat geram oleh tindakan Neneng berikut dengan lelaki yang bersamanya kala itu. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung melemparkan sebuah obor yang masih menyala ke tubuh Neneng, membuat badannya tersulut oleh kobaran api membara. Tak satupun orang yang berani untuk menolongnya kala itu. Mereka lebih memilih bungkam daripada harus menerima amukan yang sama dari para warga. Hingga pada akhirnya, almarhum bapaknya sekaligus Darmoko berikut istrinya pun akhirnya datang untuk mematikan api yang masih menyulut tubuhnya kala itu. Akibat tindakan yang mereka lakukan, tubuh Neneng pun terbakar sebagian, menyisakan separuh badan yang saat itu juga sudah dalam keadaan melepuh parah. Hingga akhirnya Neneng pun dinyatakan tewas. Menurut penuturan yang dijabarkan almarhum bapaknya, mereka pun memutuskan untuk menguburkan Neneng dengan layak secara diam-diam tanpa sepengetahuan warga. Karena jika sampai mereka tahu, mungkin para warga tak akan pernah mengizinkan untuk mengebumikan jasad wanita bezina itu di desa ini. Akibat tindakan gegabah yang mereka perbuat, kini kampung ini setiap harinya harus menerima teror dari pocong berwajah mengerikan, di mana sosok pocong itu sendiri ialah jelmaan dari arwah si Neneng yang menghantui para warga untuk menuntut balas atas kematiannya. Kini hanya Darmoko yang tahu di mana kuburan si Neneng saat ini. Kok jadi diam sih? Tanya wanita itu kemudian, membuat Ustadz muda terkejut dan tersadar dari semua lamunannya tentang peristiwa tragis yang menimpa Neneng. Aku hanya teringat dengan ibuku yang aku tinggal sendirian di rumah, serunya membuat alasan. Ia merasa belum siap jika harus menceritakan peristiwa tragis tempo lalu yang menimpa kakaknya kepadanya. Oh, jadi karena itu dari tadi kamu diam? Tanya wanita itu kembali. Ustadz muda pun hanya mengangguk pelan sembari melemparkan senyum kecil ke arahnya. Kok kamu kayak tegang gitu? Kenapa sih? Ternyata selain cantik, wanita itu juga cerdik. Ia bisa membaca bahasa tubuh Ustadz muda yang terlihat gusar. Tidak kok. Ustadz muda mengelak. Ia berusaha untuk tetap tenang di hadapan wanita itu. Jadi gimana? Kamu kenal gak sama mbakku? Tanyanya lagi. Ustadz muda masih diam dan tertunduk. Ia tak tahu harus berkata apa lagi. Saat ini hatinya dilanda dilema, bingung. Lebih baik jujur dan menceritakan tentang semua ataukah tetap pada pendiriannya untuk berpura-pura tidak mengenal kakak dari wanita tersebut. Namun ia pun teringat akan petua dari almarhum bapaknya, bahwa Islam tidak mengajarkan kita untuk berbohong. Sekian lama menunggu. Di samping itu malam juga semakin larut. Akhirnya hujan pun berhenti untuk mengalihkan pembicaraan di antara mereka tentang tewasnya kakak dari Neni. Ustadz muda pun akhirnya memutuskan untuk mengajak Neni pulang. Namun tujuannya bukanlah untuk mengantarkannya pulang ke rumah yang dituju, tapi membawanya pulang bersamanya untuk sementara. Mungkin sementara waktu ia akan menyuruh Neni untuk menetap di rumahnya. Sebenarnya hingga detik ini ia tak tahu jalan keluar apa yang harus dirinya ambil. Bingung antara takut ataukah mempertahankan kejujuran yang telah diajarkan oleh orang tuanya. Lebih baik dirinya menyembunyikan dulu kebenaran itu dan menunggu waktu yang tepat untuk menceritakan semuanya tentang apa yang telah dialami sebenarnya oleh kakak kandungnya itu. Ayo kita pulang. Hujan juga sudah reda. Ajaknya kepada wanita yang bernama Neni itu. Apa tadi kamu bilang? Kita? Sautnya dirinya terlihat tersipu malu. Iya, maksudku ayo. Aku akan mengantarkanmu pulang. Jangan berpikiran yang macam-macam ya. Memangnya kamu mau tidur di sini di gubuk? Cewek lagi, sendirian pula. Awas lo nanti diterkam binatang buas. Kini Ustadz muda malah mencandainya, membuat pipi Neni semakin menambahkan warna merah meronanya. Kamu ini, aku gak nyangka ternyata kamu orangnya lucu juga. Celetuk gadis itu. Aku? Lawak kali lucu, balas Ustadz muda kepadanya. Aku ini seorang santri. Di pesantren kami selalu bercanda, bersenda gurau. Mungkin hanya itulah cara untuk melepas kerinduan kepada orang tua kami. Tambahnya lagi. Oh,
Jadi ternyata kamu pernah masuk pesantren juga ya? Pantesan pakaian kamu beda dari laki-laki lain yang pernah aku temui, ucap Neni. Kini mereka perlahan mulai melangkahkan kaki meninggalkan gubuk tua itu. Beda? Gimana maksudnya? Ustadz muda pun mengernyitkan dahi. Dapat dilihat dari raut wajahnya. Kini Neni terlihat salah tingkah ketika Ustadz muda menanyakan hal itu kepadanya. Tidak, lupakan saja soal ucapanku barusan. Ngomong-ngomong, kamu mau bawa aku kemana? Memangnya kamu tahu alamat rumah mbakku? Tanyanya kepada lelaki yang berjalan bersamanya saat ini. Mimik Ustadz muda pun mulai terlihat gugup. Sebenarnya gini, ini kan sudah malam. Nah, besok pagi aku akan mengantarmu ke rumahnya. Hari ini kamu menginap saja di rumahku. Di sana juga ada ibu kok, serunya kemudian. Ia berharap semoga Neni tidak curiga kepadanya. Memangnya ibumu gak keberatan kalau aku nginap di sana? Toh secara kan kamu dari golongan keluarga priai, saut Neni. Ia takut jika kedatangannya malah akan mengusik dan mengganggu waktu kebersamaannya bersama keluarganya. Insya Allah tidak. Nanti aku juga yang akan menjelaskan kepada beliau. Sekalian juga aku mau minta tolong sama kamu. Bapakku kan sudah tiada, dan sepertinya ibuku merasa kesepian setelah kepergiannya. Sedangkan aku harus mengemban tanggung jawab dan mengambil alih tugas almarhum bapakku yang sudah diamanahkan padaku. Jadi aku tidak mungkin juga berdiam diri di rumah saja. Mungkin aku akan lebih banyak menghabiskan waktuku di surau untuk beribadah dan mengaji, jelasnya secara rinci kepada gadis itu. Jadi sampai kapan aku akan tinggal di rumahmu? Apakah sampai tugas dakwahmu itu selesai? Tapi kan aku juga kangen sama mbakku, dan tujuanku kesini juga untuk menemuinya, seru Neni. Ia tak mengerti mengapa Ustadz muda malah seperti menyuruhnya untuk menjaga ibundanya. Bukan begitu maksudku. Hanya untuk hari ini saja. Aku mohon tolong bantu aku. Lagi pula kan ini juga sudah malam, dan rumah mbakmu juga lumayan jauh dari sini, ungkapnya. Ia dilanda gelisah, takut jikalau Neni tetap menolak ajakannya untuk tinggal bersama di rumahnya, sedangkan ia sendiri juga tak mungkin mengantarkannya pulang ke rumah neneng. Tapi kalau kamu keberatan ya sudah, tidak apa-apa. Malam ini akan kuantarkan kamu ke rumah mbakmu, tambahnya lagi yang terlihat berpura-pura tenang dalam kegundahannya saat ini. Ya nggak gitu juga. Baiklah, aku ikut denganmu. Tapi janji ya, besok antarkan aku ke rumah mbakku. Dan akhirnya Neni menyetujui usul dari Ustadz muda untuk tinggal sementara di rumahnya sejenak. Dan hatinya sejenak merasa lega karena Neni tak mencurigainya. Hampir 15-an menit berjalan. Akhirnya mereka pun sampai ke rumah. Nampak di sana Darmoko telah menunggu kedatangannya, sehingga tanpa sadar ia telah terlelap di salah satu kursi yang berada di teras rumahnya. Mas Darmoko, bangun mas, ucapnya perlahan, mencoba untuk membangunkan Darmoko. Kasihan sekali Mas Darmoko. Pasti ia kecapean sampai-sampai tertidur pulas di sini. Maklum sajalah, selepas pemakaman bapak tadi, dia juga belum beristirahat sama sekali. Apalagi setelah kejadian di surau sore tadi. Kini aku malah memintanya untuk menjaga ibu, serunya lagi. Ada perasaan tak enak karena merasa telah merepotkan Darmoko. Darmoko pun mengucek pantatnya berulang, kemudian mencoba membuka penglihatannya perlahan. Tanpa sadar mulutnya pun menguap tiada henti karena sedari tadi telah menahan kantuk. Kedua matanya pun juga nampak merah dan berair. Mas Haki sudah pulang toh ternyata, celetuk Darmoko. Ia pun langsung bangkit dari duduknya. Iya mas, maaf ya karena telah merepotkan sampai ketiduran di depan rumah begini, timpal Ustadz muda. Ia agak tak enak hati kepadanya. Tidak apa-apa mas. Kalau boleh tahu, memangnya Mas Haki tadi kenapa kok terlihat berlari ke arah semak-semak? Tanya Darmoko. Oh, ini yang telah membuat saya berlari dari tadi, sautnya sambil melirik ke arah Neni. Netra Darmoko pun langsung menatap seorang perempuan yang kala itu datang bersama dengan Ustadz muda.
Siapa dia, Mas? Tanyanya lagi. Kemudian Ustadz muda pun langsung menarik tangan Darmoko dan mengajaknya untuk berjalan agak menjauh dari gadis itu. Jadi sebenarnya gini, Mas. Tadi saya bertemu dengan dia di sana. Entah apa nama tempat itu, saya kurang tahu. Lebih tepatnya seperti hutan atau alas, begitulah pokoknya. Dan lebih anehnya lagi, di tengah alas sana juga ada satu gubuk tua. Nah, kita berdua tadi meneduh sebentar di sana sambil menunggu hujannya reda. Jelasnya kepada Darmoko. Dia adalah Neni, adik dari almarhumah Mbak Neneng. Tadi saya lihat dia hampir saja terjatuh di sumur tua yang ada di sana. Sebelumnya, tadi saya sekilas memang melihat seorang seperti tengah memantau gerak-gerik kita. Saya pikir itu maling, makanya saya mengikutinya dan sampai di sana. Saya mendengar suara teriakan seorang perempuan yang meminta tolong. Ternyata itu adalah suara si Neni. Pas saya lihat, tubuhnya tadi sudah menggantung di sumur tua itu dan hampir terpelosok masuk jatuh ke dalam. Tambahnya lagi, katanya dia datang dari kota dan kedatangannya ke sini untuk menemui mbaknya, yaitu Neneng. Saya pun tadi juga shock setelah tahu bahwa ternyata Neni itu adalah adik kandungnya Mbak Neneng. Makanya saya bingung dari tadi harus menjelaskan apa sama dia. Pada akhirnya saya pun memutuskan untuk membawanya kemari, menyuruhnya untuk menginap sementara waktu di sini. Saya masih bingung, Mas. Sekaligus takut jika harus berterus terang langsung kepadanya atas kejadian tragis yang menimpa mbaknya tempo lalu. Saya takut jika Neni tidak terima dengan perlakuan keji warga terhadap almarhumah mbaknya. Dan untung saja Mas Darmoko masih di sini. Saya benar-benar bingung, Mas, harus berbuat apa. Begitulah penuturan Ustadz muda yang menjelaskan secara rinci tentang pertemuannya dengan Neni. Ia berharap Darmoko semoga bisa membantunya menemukan solusi. Namun setelah mendengar penjelasan dari Ustadz muda, Darmoko malah merasa ada yang janggal dari pertemuan mereka. Hah? Hutan? Hutan mana dan alas mana yang Mas Zaki bicarakan ini? Ini perkampungan kecil, Mas. Seumur umur saya tinggal di sini, saya tidak pernah sama sekali mengetahui bahwa di desa ini ada sebuah hutan atau alas seperti yang Mas tuturkan tadi. Apalagi penjelasan Mas Zaki tentang pertemuan kalian di sumur tua. Dan setahu saya sumur-sumur yang ada di desa ini sudah digali, ditutup dan diratakan dengan tanah, alias sudah dimusnahkan atau dianggap sudah tidak ada lagi. Sumur tua yang Mas Zaki maksud tadi memang benar ada, namun itu sekitar 25 tahun yang lalu. Dan mungkin saja Mas Zaki juga belum lahir pada masa itu. Jelas Darmoko. Apa yang diucapkan Darmoko sungguh berbanding terbalik dengan apa yang dialami Ustadz muda pada malam itu. Dan setahu saya juga Neneng tidak mempunyai saudara, Mas. Tambahnya lagi. Hah? Ustadz muda pun dibuat terkejut setelah mendengar pernyataan dari mulut Darmoko. Mereka pun kini saling tatap, kemudian mengarahkan pandangannya kepada wanita yang saat ini menjadi topik perbincangan. Terlihat wanita bergaun putih itu masih berdiri tegak di teras rumah sambil menunduk. Wajahnya yang pucat ini tertutup sebagian oleh geraian rambut yang panjang, mungkin karena terkena hembusan angin malam. Tak berselang lama, ia pun mengadakan kepalanya kembali, lalu menatap ke arah Ustadz muda dan Darmoko sambil melemarkan senyum dingin pada mereka. Mendadak bulu kuduk mereka pun meremang. Kenapa kalian malah menatapku seperti itu? Kalian mau mempersilahkan masuk atau tetap berdiam diri saja di situ? Seru gadis itu kepada mereka berdua. Darmoko dan Ustadz muda pun membalikan badannya kembali. Mereka terlihat berdiskusi untuk mengambil keputusan tentang di manakah wanita itu akan tinggal. Sejenak mereka bisa bernafas lega karena sempat menduga bahwa wanita yang dibawa Ustadz muda pulang bersamanya adalah sosok hantu yang menyamar menyerupai perempuan. Lalu, apa keputusan Mas Zaki setelah ini? Atau kita beritahu saja dia sebenarnya tentang peristiwa yang telah menimpa Neneng tempo lalu? Ujar Darmoko. Ia pun kini juga nampak terlihat kebingungan. Tadinya saya berniat memberinya tempat tinggal sementara di rumah ini. Toh di sini juga ada ibu kan? Saut Ustadz muda.
Tapi bagaimana dengan tanggapan warga nanti, Mas? Darmoko agak khawatir jika wanita itu tinggal di rumah Ustadz muda. Tanggapannya bagaimana, Mas? Saya tahu apa yang Mas Darmoko pikirkan saat ini. Mas Darmoko takut kan jika sampai dia di sini maka akan timbul fitnah? Darmoko menggeleng. Ia membenarkan tentang pernyataan Ustadz muda. Di sini juga ada ibu, Mas. Lagi pula mungkin saya akan banyak menghabiskan waktu saya di surau untuk menimba ilmu, beribadah, mengaji, sekaligus mengajak para warga yang lain agar mau untuk melaksanakan sholat berjamaah kembali di sana, tuturnya. Lagi pula, semenjak adanya teror, penduduk kampung ini lebih memilih untuk mengunci rapat-rapat pintu rumah mereka dan memilih berdiam diri, bersembunyi di sudut kamar masing-masing. Bahkan semenjak saya kembali menginjakkan kaki di desa ini, saya tak pernah lagi mendengar suara azan yang berkumandang di kampung ini. Sekaligus saya juga berniat ingin menata hati saya kembali dan menjalankan amanah dari almarhum bapak untuk menggantikannya menyebarkan ilmu agama di beberapa desa, imbuhnya kemudian. Dan mungkin juga saya jarang berada di rumah, maka dari itu saya menyuruh Neni untuk tinggal sementara di sini, sekaligus menemani ibu saya. Begitulah kiranya pendapat yang disampaikan Ustadz muda kepada Darmoko. Tapi Mas Zaki kan baru pertama kali kenal dengan wanita itu. Memangnya Mas Zaki tidak menaruh curiga padanya? Darmoko terlihat kurang setuju dengan pendapat Ustadz muda yang memutuskan untuk menempatkan wanita itu di rumahnya. Lagi pula gadis itu juga baru pertama kali menginjakan kakinya di sini. Asal-usulnya juga belum jelas. Ia hanya takut jika kedatangannya di kampung ini membuatnya niatnya kurang baik. Bagaimana kalau kita langsung tanyakan saja padanya, Mas? Atau jika Mas Zaki mengizinkan, dia bisa tinggal di rumah saya. Di sana juga ada Minul. Di samping itu Minul juga tidak akan merasa kesepian saat saya tinggal berdagang, usul Darmoko. Daripada wanita itu tinggal di rumah Ustadz muda, lebih baik dia tinggal di rumahnya saja. Semua itu ia lakukan untuk menjaga keamanan Bunyai beserta Ustadz muda, sekaligus berjaga-jaga ketika terjadi hal yang tidak diinginkan kepada keluarganya. Hanya ini yang bisa ia lakukan untuk membalas semua jasa-jasa almarhum bapaknya. Walaupun begitu, apa yang dilakukannya ini tidaklah sebanding dengan apa yang telah almarhum Ustadz Abdul Salam lakukan kepada dirinya berikut istri tercintanya itu. Demi menolongnya dan membawanya kembali ke alam manusia, kini nyawanya menjadi taruhannya. Ustadz muda pun harus kehilangan sosok ayah yang sangat dicintainya. Padahal beliau berikut sang putra baru saja bertemu setelah berpisah sekian lamanya. Tak salah jika sampai saat ini Bunyai masih memendam kekecewaan yang sangat besar kepada dirinya akibat keteledoran yang telah dibuatnya. Ya sudah, bagaimana baiknya sajalah. Terserah dia mau tinggal di mana. Yang penting kita jangan sampai keceplosan dulu tentang peristiwa tragis yang menimpa almarhum mbaknya. Akhirnya, setelah berpikir panjang, Ustadz muda pun sepakat dan sependapat dengan Darmoko. Mereka sudah berupaya mengusahakan yang terbaik supaya gadis itu tidak curiga bahwa mereka memang sengaja mengulur waktu agar gadis itu berhenti menanyakan hal yang berhubungan dengan almarhumah mbaknya, di mana semua itu masih mereka rahasiakan sampai menemukan waktu yang tepat untuk menceritakan semua kebenarannya. Pahit memanglah pahit, itulah fakta yang harus ia terima. Kelak ketika rahasia tentang penyebab kematian kakaknya itu terungkap, mereka berdua pun langsung mengambil gadis itu. Ia terlihat menggosok-gosok telapak tangannya, yang kemudian ia usapkan pada kedua pipinya. Lama sekali sih. Sebenarnya apa yang kalian bicarakan di sana? Sampai kedinginan aku berdiri menunggu di sini, dumel wanita bernama Neni itu. Maaf, tadi ada sedikit hal yang perlu kami bicarakan, saut Ustadz muda menimpali. Hal tentang apa sampai-sampai kalian mengabaikanku selama itu? Tanyanya sembari mengernyitkan dahi. Jadi gini, sebenarnya kami tadi membicarakan tentang tempat tinggalmu untuk sementara waktu, Papa Ustadz muda. Sebentar, tempat tinggal sementara? Maksudnya gimana ini? Kok aku nggak paham sih? Bukannya kamu sudah berjanji kalau besok pagi akan mengantarkanku ke rumah mbakku? Gadis itu masih belum mengerti dengan ucapan Ustadz muda. Kini Darmoko dan Ustadz muda pun saling tatap. Kemudian mereka sama-sama memberi kode
dengan mengeripkan matanya masing-masing. Iya, itu kan besok. Sekarang kan sudah malam. Dan rumah mbakmu juga jauh. Sekarang hanya ada 2 pilihan. Kamu tetap mau bermalam di rumahku atau di rumah Mas Darmoko. Ustadz muda sudah berusaha mencari alasan yang tepat agar gadis itu tak curiga. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and bye bye.